Krisis ekonomi dampak pandemi COVID-19 dirasakan berbagai sektor usaha, tidak terkecuali usaha mikro kecil menengah bordir yang ada di kota Tasikmalaya. Namun dengan optimisme yang diwujudkan dalam bentuk inovasi dan kolaborasi, bordir Tasikmalaya bisa kembali eksis bahkan dengan pangsa pasar yang lebih luas. Sebagai wujud nyata dari upaya mengembalikan kejayaan bordir Tasikmalaya, pada awal tahun 2019, para perajin bordir di Tasikmalaya telah memiliki etalase penjualan produk bordir dengan nama Galeri Kiwari. Di galeri yang terletak di Jalan Pesantren Al-Misbah nomor 37 Argasari Cihideng, Kota Tasikmalaya ini, kita bisa melihat beragam produk bordir khas Tasikmalaya, seperti blazer, kebaya, tas, taplak meja, baju koko hingga mukena, termasuk produk bordir premium yang telah dipamerkan di pameran nasional seperti KKI, Fesyar, dan IFW. Keberadaan galeri ini sendiri merupakan hasil inisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya demi mendukung dan menguatkan klaster bordir Kota Tasikmalaya sebagai salah satu UMKM binaan. Memasuki tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda negara kita, dampaknya secara langsung juga dirasakan oleh UMKM Galeri Kiwari. Mulai dari kesulitan menjual produk karena pembatasan aktivitas masyarakat, hingga pada akhirnya berdampak pada penurunan omset penjualan secara drastis. Kalau di awal masa pandemi, kita menurun omset hampir 80%. Karena orang cenderung di rumah semua, tidak ada kegiatan apapun di luar, tidak ada kegiatan jual beli ataupun apapun karena memang pemerintah memberikan peraturan yang seperti itu, begitu ketat ya. Jadi kami menurun omsetnya hampir 80% dan itu bagi kami bantingan yang cukup keras buat kita ya gitu. Untuk menaikkan seperti itu sangat sulit sekali karena pandemi ini kan panjang waktunya gitu ya. Jadi kami mau mencoba lagi itu berpikir supaya tidak membuat stok barang yang banyak. Karena uang kami ada di stok barang kalau gitu. Jadi kami hanya menjual orang yang sudah pesan saja, ke orang yang sudah pesan saja. Jadi omset kami otomatis menurun gitu karena tidak ada penjualan yang otomatis setiap hari. Cash flow-nya agak tersendat, jadi lumayan agak susah juga dan bahan baku banyak yang naik juga. Terus pendistribusian barang, ada yang pesan dari luar, dari kitanya nggak bisa diantar karena PPKM dan lain-lain gitu ya. Itu sangat menghambat bagi kami dan ini harus kami pecahkan karena keberlangsungan usaha kami ini harus tetap berjalan begitu. Kita semua tahu bahwa selalu banyak jalan berkelok untuk melihat tempat yang elok dan selalu ada rintangan untuk menggapai tujuan. Untuk itu jangan ada kata menyerah dan jangan ada kata berhenti. Itulah tekad kuat para perajin bordir di Galeri Kiwari untuk bangkit dari keterpurukan dengan mengedepankan inovasi produk dan kolaborasi. Saya punya satu strategi yaitu kaki. Namanya kaki itu kaknya kreasi. Jadi kita mungkin di sini kreasi kita harus lebih ditambah lagi gitu ya, harus lebih dipercantik lagi supaya orang-orang yang membeli semakin tertarik meskipun dalam keadaan sulit gitu. Terus beradaptasi juga. Di sini beradaptasi kreasi kita itu harus disesuaikan dengan keadaan sekarang gitu. Beradaptasi dengan keadaan yang sedang berlangsung sekarang gitu. Dan ya kolaborasi juga. Kita kolaborasi ya ini dengan para UMKM antara kami, saya dan UMKM yang lain bekerja sama untuk saling memajukan, saling membantu untuk menjual dan memasarkan dengan cara apapun, baik secara online maupun secara offline. Kita selalu berusaha bekerja sama, bergandengan tangan, sekuat-kuatnya
kita kalau sudah bekerja sama insya Allah akan ada hasilnya gitu. Daripada kita berdiri sendiri akan lebih susah, lebih bagus kita bekerja sama, kita berkolaborasi, kita dengan kompetitor kita itu berpartner gitu ya. Dan yang terakhir adalah inovasi. Inovasi di sini jangan sampai kita sudah punya kreativitas yang tinggi, sudah ada kemauan untuk beradaptasi, ya gitu, sudah ada kemauan untuk berkolaborasi, tapi tidak ada inovasi, tetap saja orang akan bosan dengan produk kita gitu. Apalagi di masa pandemi, tanpa ada inovasi orang akan cenderung mencari yang lain, karena ini mungkin fashion bagi kita semua di masa pandemi bukan salah satu kebutuhan yang sangat urgent. Demi memenuhi hasrat konsumen dalam perkembangan busana bordir terkini, anggota Galeri Kiwari terus berinovasi, membuat kreasi produk yang lebih variatif. Ide-ide itu diperoleh dengan mengikuti webinar secara daring, baik berupa pelatihan, talk show, dan kurasi terkait desain, motif bordir dari narasumber bertaraf nasional hingga internasional. Saya di sini berusaha dengan yang ada ini membuat sesuatu yang memang dibutuhkan di masa pandemi. Itu misalkan masker sangat dibutuhkan, atau baju-baju rumahan yang nyaman di rumah, enak dipakai gitu, tapi masih pantas bila mengikuti satu acara seperti virtual, Zoom meeting dan lain-lain gitu. Itu masih pantas. Mungkin saya sebutnya dengan home dress. Baju-baju rumahan tapi yang nyaman dipakai di rumah dan bisa dibawa keluar, dipakai keluar juga gitu. Itu salah satu trik kami, salah satu manuver kami supaya omset yang sangat menurun ini bisa kembali sedikit-sedikit menaik. Dan alhamdulillah di pertengahan masa pandemi kita sudah mulai bangkit lagi, mulai ada orderan-orderan yang banyak dari masker dan baju-baju rumahan itu. Akhirnya dari yang 80% menurun, kita naik lagi. Omset kita mencapai 60%-an lah. Tadinya 20% sudah mencapai 60%, dan di akhir seperti sekarang ini ya, di akhir masa pandemi mudah-mudahan ini akhirnya kita sudah mulai kembali naik lagi. Memang baru 80%-an lah kita naik kembali. Belum 100% seperti semula. Mudah-mudahan di tahun 2022 kita kembali seperti semula dan lebih dari omset yang semula. Dalam hal strategi penjualan, Galeri Kiwari juga beradaptasi dengan menerapkan sistem belanja secara daring, berkolaborasi dengan berbagai platform aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, serta bisa menggunakan akses pengantaran instan melalui layanan Gojek dan Grab. Tak hanya itu, demi membantu memudahkan konsumen dalam proses pembayaran, Galeri Kiwari telah menyediakan Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS, khusus bagi konsumen pengguna dompet digital seperti GoPay, Link Aja, Oppo, atau Dana. Untuk pemasaran, alhamdulillah selama ini kenapa saya bisa naik kembali omsetnya, karena saya juga ingin berubah, mengikuti tren, mengikuti zaman gitu. Dan BI memberikan salah satu fasilitas untuk kami, yaitu berjualan secara online. Baik itu di website sendiri atau marketplace gitu ya. Itu boleh saja, dan di media sosial juga. BI konsentrasi memberikan pelatihan untuk itu. Dan cara berbayarnya pun kita sudah melalui cara berbayar yang non tunai gitu. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Bisa membantu omset kami gitu, karena kami tidak bisa pameran secara langsung, tidak bisa berjualan secara langsung. Kita berjualan dan pameran tetap BI melaksanakan itu dengan melaksanakan secara virtual, dan itu barang kami pun kita jualnya secara virtual, secara online. Kita bertransaksi secara online juga gitu, dan kita tinggal transfer, mereka transfer uang dan kita kirim barang. Kita sudah dibiasakan untuk tidak memakai uang cash gitu ya, karena online memang cenderung tidak cash gitu ya, ada yang transfer, ada yang memakai KRIS. KRIS juga jangankan di online, di offline pun banyak memakai KRIS, karena kita mengarah ke penjualan dengan pembayaran non tunai.
gitu. Jadi kris selalu dipakai dan itu sangat berguna karena mereka punya uang di tabungan-tabungan mereka, di berbagai dompet-dompet digital mereka gitu untuk membayar ke tempat kami dengan tidak usah membawa kartu ATM atau kartu debit gitu ya. Mereka sudah bisa membayar dengan cepat dan mudah dan itu sudah sangat dirasakan. Uangnya langsung masuk ke rekening kami. Meskipun kita cairkan besok harinya gitu, tidak hari ini, itu tapi sangat membantu dan Rp1 pun akan masuk ke rekening kita. Saat ini warga Tasikmalaya sudah sepantasnya merasa bangga karena salah satu produk UMKM hasil kearifan lokal yang ada, yakni bordir, masih tetap eksis dan diminati pasar nasional bahkan internasional. Jayalah bordir Tasikmalaya saat ini dan selamanya. Dari Kota Tasikmalaya, Riang Purnama, Radar TV melaporkan.